Humas pemerintah berperan mengomunikasikan setiap kebijakan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan peran yang begitu penting, sejumlah pihak menggelar kompetisi untuk mendorong praktik terbaik, melahirkan inovasi, dan meningkatkan profesionalitas di bidang komunikasi publik. Sahabat Ekon, bersama saya Syifa Fatimah Dan saya Lintang Corina. Berikut episode Kupas Ekon terkait Anugerah Media Humas selengkapnya. Boleh nggak Pak cerita sedikit praktik kehumasan yang ada di Kemenko khususnya Pak? Kehumasan pemerintah itu penting ya, karena sekarang kan arus informasi itu begitu luas. Nah, jadi unsur pemerintah atau kementerian lembaga itu juga perlu memperhatikan publikasi dari kinerjanya. Tidak hanya publikasi, tapi juga menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian juga memberikan info yang relevan dan benar, akurat. Jadi di masyarakat itu bisa berimbang informasinya. Kemudian yang sangat diharapkan adalah bahwa masyarakat itu nanti akan mendukung program-program pemerintah yang dijalankan melalui kementerian lembaga. Kalau di Kemenko Perekonomian, sudah barang tentu program-programnya itu berkaitan dengan perekonomian. Kita tahu tidak ada aspek kehidupan masyarakat yang tidak bersangkut dengan perekonomian. Jadi visi Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Kemenko Perekonomian adalah menjadi sumber informasi utama pemberitaan perekonomian Indonesia. Dan saya rasa dalam perjalanannya selama ini kita sudah cukup berhasil. Selama ini kan juga pemerintah selalu menganggap serius peran humas ini Pak ya, karena sangat penting Bapak. Lalu sekarang ada kompetisi AMH nih Pak. Kebetulan Biro Klip apakah sudah pernah ikut dari lama atau baru pertama ini Pak? Nampaknya dari awal kita berdiri kan Biro Klip itu 2020 ya, kira-kira 4 tahun kita nampaknya selalu ikut. Saya sangat senang ya dengan forum AMH ini yang diselenggarakan oleh Kominfo, karena sebenarnya kan kita tidak mencari menang atau kalah, tapi paling tidak ini menjadi ukuran keberhasilan lah, keseriusan dari masing-masing kementerian lembaga. Nah, ini kan ada jurinya independen. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan informasi itu kepada publik, nah, tentu kita perlu pihak lain untuk menilai. Nah ini AMH ini yang diselenggarakan oleh Kominfo tentu sudah tepat karena sebagai instansi yang membina humas-humas pemerintah dan juga kemudian menguji kira-kira bagaimana pelaksanaan komunikasi publik di pemerintah. Nah, kembali lagi kalau Biro Klip kita harus gembira nih. Oleh sebab itu kita memang hadir di sini karena dari 6 kategori kita ikut 5 kecuali majalah ya kalau nggak salah ya. Kita ikut 5 dan kita dapat nominasi 3 untuk siaran pers, kemudian audiovisual dan strategi komunikasi ya, artinya komunikasi publik. Tujuan atau latar belakang Pak dari penyelenggaraan AMH Anugerah Media Humas itu sendiri Pak? Ya, Anugerah Media Humas ini kita lakukan setiap tahun ya untuk melakukan motivasi dan juga dalam rangka memberikan apresiasi terhadap humas-humas pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya sehingga mereka mampu menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat supaya mereka lebih semangat lah gitu ya menampilkan kinerja-kinerja dari masing-masing instansi
Berarti mungkin salah satu tujuan utamanya itu adalah untuk sedikit motivasi gitu ya Pak, untuk sebenarnya kan pelaksanaan tugas humas kan juga sebenarnya sudah sehari-hari dilakukan, tapi mungkin dengan adanya AMH ini jadi lebih ada motivasi untuk mendorong perbaikan gitu mungkin ya Pak. Ya betul, karena memang sekarang ini ya namanya zaman digital ya. Jadi perubahan tiap tahun itu luar biasa, ya kan? Mungkin sebelumnya ada yang kurang aktif di media sosial, sekarang harus aktif gitu. Ada perubahan-perubahan dan juga kompetensi gitu, sehingga dunia yang semakin dinamis ini, bagaimana juga humas-humas ini mampu ya mengubah pola kerja, mengubah pola-pola melakukan diseminasi dengan cara-cara baru, dengan media-media baru juga. Karena memang dunia humas itu sangat dinamis ya Pak ya. Sangat dinamis ya, luar biasa. Oke, baik Pak. Untuk pelaksanaan AMH di tahun 2024 ini Pak, bagaimana antusiasme dari peserta? Mungkin ada perubahan atau penambahan peserta Pak dari tahun lalu, atau ada inovasi yang lebih mencolok atau beragam gitu Pak dari tahun sebelumnya? Iya, untuk tahun ini memang kita luar biasa menerima lebih banyak ya produk-produk kehumasan, kemudian juga lebih bervariasi dari sisi juga kualitas ya, karena beberapa itu menggunakan teknologi baru ya, artificial intelligence begitu. Dan untuk kali ini memang kita memisahkan yang perguruan tinggi negeri menjadi klasifikasi tersendiri gitu. Kalau sebelumnya perguruan tinggi negeri campur dengan kementerian lembaga, tapi untuk tahun ini kita pisah supaya mereka lebih semangat nih para pengelola ini perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri, mereka dapat kategori sendiri dan mereka berkompetisi sesama perguruan tinggi. Tahun ini kan berarti ada 3 klasifikasi ya Pak, berarti tahun sebelumnya tuh 2 aja Pak? Tahun kemarin juga 3, tapi pengelompokannya berbeda, begitu ya. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya perguruan tinggi negeri ini jadi satu dengan kementerian lembaga. Maka antusiasmenya pesertanya juga tahun ini lebih banyak. Luar biasa, kami juga sampai membatasi mereka, tapi kayaknya yang hadir lebih banyak lagi ya tahun ini karena banyak dari kampus-kampus begitu hadir. Antusiasmenya luar biasa, Luar berarti biasa, ya iya. Pak. Oke, baik. Berarti Pak, dengan segala tujuan, latar belakang dan mekanisme pelaksanaan AMH ini Pak, apakah ada efek dan implikasi Pak dari AMH ini ke pelaksanaan kehumasan gitu Pak? Mungkin di badan publik atau di pemerintahan gitu Pak? Iya, itu dampak atau manfaat ya terhadap humas-humas di pemerintah dan juga BUMN, BUMD, badan publik itu kita harapkan memang mereka lebih kreatif begitu. Dengan pertemuan-pertemuan ini mereka saling bisa ngobrol ya, kira-kira apa yang mereka bisa tiru dari lembaga instansi lainnya, sehingga mereka bisa tuh melihat kemajuan-kemajuan. Makanya kita undang mereka nih ke sini. Jadi meskipun mereka tidak jadi nominasi, tapi mereka akan melihat ya, oh seperti ini nanti produk-produk baru. Seperti juga yang diterangkan oleh Pak Dirjen tadi ya, terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence. Nah ini supaya mereka terbuka nih. Jadi memang pola-pola seperti ini menunjukkan kreativitas ya, bisa berkembang karena mereka saling berkolaborasi, benchmarking satu sama lain, melihat pola-pola pekerjaan, pola produksi kehumasan ya di instansi yang lainnya. Harapannya itu tuh kedepannya bisa bisa memberikan informasi kepada publik dengan jauh lebih baik dan berkualitas gitu sih. Jadi pesan kita kepada publik bisa tersampaikan dengan baik. Nah itu bisa kita lakukan melalui humas yang baik gitu. Humas yang baik kita menggandeng semua elemen, menggandeng semua platform gitu. Termasuk di dalamnya AI kita pergunakan gitu supaya apa? Efektif, efisien, semuanya berdasarkan data. Kesan-kesan untuk AMH 2024 sangat luar biasa, pemenangnya juga tentunya sangat berkualitas karena tentunya juri-jurinya juga luar biasa ya, tentunya integritasnya, independensinya juga sangat kita akui, dan tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang AMH 2024.
Sahabat Ekon tidak hanya bertugas untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah kepada masyarakat, Humas juga perlu memastikan agar informasi tersebut dapat tersampaikan secara akurat, kredibel, transparan, dan mampu menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Segala upaya terbaik terus dikerahkan untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat atas kebijakan yang ditetapkan. Jika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat, maka stabilitas sosial dan kemajuan dalam pembangunan Indonesia juga akan menjadi lebih baik. Sekian episode Kupas Ekon kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun Perekonomian RI dan Ekon Icon agar update terus isu terkini terkait perekonomian Indonesia. Sampai jumpa di episode Kupas Ekon berikutnya.